kesempatan untuk membangun desa. Apa yang menjadi tantangan terbesar? Sangat luar biasa tantangan. Kita tumbuhkan semangat kita, bangsa kita terkenal sebagai bangsa yang berjuang. Di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, kami persembahkan inilah Bicara dari Bogor. Dan pendengar, di berbagai daerah di tanah air, dunia penyiaran akan selalu ada dengan segala perubahan zaman serta juga perubahan teknologi. Meski di tengah pandemi, industri penyiaran juga dituntut untuk fleksibel, mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mengedepankan konstitusi dan juga norma-norma kita sebagai masyarakat Indonesia. Segala dinamika yang terjadi di dunia penyiaran harus diimbangi dengan regulasi yang juga adaptif dan dengan perkembangan zaman saat ini. Dan dalam rangka peringatan Hari Radio Nasional pada 11 September nanti, LPPL Radio Tegar Beriman 95,3 FM menghadirkan program Bicara dari Bogor edisi penyiaran sehat di era digital dengan menghadirkan narasumber yang sudah hadir melalui live Zoom pada sore hari ini. Saya sapa, selamat sore, Assalamualaikum. Apa kabar Ibu Bupati Bogor Ade Yasin? Ya, Ibu Ade, selamat sore. Masih di mute. Baik, Ibu Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin, selamat sore. Selamat bergabung di Bicara dari Bogor pada sore hari ini. Kemudian hadir juga. Oke, siap Mbak Mei. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, terima kasih Ibu sudah terus mendengarkan radio. Baik, hadir juga sore hari ini Ketua KPID Provinsi Jawa Barat Dr. Adiana Slamet. Pak Adiana, selamat sore. Sore, Bu Mei. Selamat sore, Bu Bupati. Baik. Dan nanti segera hadir Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kemenkominfo, masih rapat sekitar 2 menit lagi akan bergabung melalui Zoom pada hari ini. Ibu Bupati, Pak Adiana dan semua pendengar, siaran ini juga dirilai oleh lebih dari 30 LPPL radio di seluruh Indonesia di berbagai daerah di tanah air, antara lain LPPL Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, LPPL Radio Suara Muara Enim, Sumatera Selatan, LPPL Radio Luhak Nantuo, Kabupaten Tanah Datar Sumba, LPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, LPPL Radio Suara Cempala Kuneng, Aceh Timur, kemudian di Jambi ada LPPL Radio Bahana Batanghari, Radio Seganti Setunggun, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, LPPL Radio Buana Asri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Radio Kabupaten Sumedang, XFM, Radio Publik Kabupaten Kuningan FM, LPPL Kabupaten Tasik Purbasaro Pas FM. Apa kabar kawan-kawan di Radio Kijang Kencana Kabupaten Indramayu K2 FM, pendengar yang mendengarkan di Kota Sukabumi melalui LPPL Suara Perintis Kota Sukabumi, LPPL Radio Kabupaten Purwakarta Suara Purwakarta, dan LPPL Kabupaten Bandung Kandaga, juga teman-teman yang ada di Ambon Maluku melalui Radio Suara Harmoni di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa kirim WA dan juga komentar Anda di kolom chat YouTube atau juga di nomor telepon Radio Tegar Beriman di 021-875-5039 atau di 0811-989-6683. Kita mulai perbincangan hari ini dari Pendopo Bupati Bogor. Kita sapa Ibu Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin. Ibu Ade ini paling selalu di mobilnya itu setia mendengarkan Radio Tegar Beriman, Pak Adiana. Bukan Radio Tegar Beriman saja, seluruh radio, bahkan pencinta radio. Tapi Ibu Bupati, pertanyaan pertama adalah bagaimana sesungguhnya Ibu melihat tantangan lembaga penyiaran saat ini di tengah gempuran media digital dan dalam upaya mewujudkan penyiaran yang sehat, Ibu? Ya, mengelola media penyiaran memang saat ini berat tantangannya, sama dengan mengelola media mainstream ya, seperti koran, majalah. Apalagi di era digitalisasi seperti ini, bagaimana agar kita bisa survive dan semakin eksis di tengah ekosistem media digital yang berkembang pesat. Karena sekarang kan mau dengar musik tinggal pakai Play Store ya, tinggal pakai apa namanya tuh Spotify dan lain-lain. Hah? Spotify dan lain-lain, Bu. Spotify, ya Spotify maklum lah. Terus ya banyak ya yang menyediakan musik-musik terkini begitu. Jadi memang kita juga, apalagi sekarang Indonesia sedang mempersiapkan era bonus demografi, yang artinya audiens atau pemirsa yang sudah senior
baik pemirsa televisi maupun pendengar radio akan habis dan digantikan oleh yang baru yang berusia muda, dan tentu itu seleranya juga berbeda gitu ya. Dan dunia penyiaran juga harus mampu berubah mengikuti zaman gitu. Jadi zaman keroncong ya sekarang udah nggak bisa lagi dibawa ke zaman keroncong begitu ya. Sekarang selera anak mudanya siapa? Karena sekarang lebih banyak pendengarnya itu dari kalangan muda. Lalu belum lagi lembaga penyiaran yang saling bersaing demi meraih rating tinggi ya, audiens dan iklan. Seringkali juga ya baik televisi maupun radio juga nekat menampilkan tayangan ataupun apa yang tidak mendidik ya, dan melanggar norma siaran sehat ya, norma siaran sehat seperti tayangan yang mengandung unsur kekerasan, sadisme, pornografi, dan seksualitas, serta pelecehan terhadap nilai kesopanan, moralitas, norma, ataupun adab. Ya seperti sekarang kita lihat di radio-radio, didengar di radio-radio Recording in progress. Antara percakapan antara penyiar misalkan dengan tamu ya, tamu yang hadir atau yang diwawancara misalkan, itu ngomong gua lu itu udah biasa. Karena memang menurut orang tua seperti kita ini kan kasar ya, gue lu atau isinya gimana sih kan gitu. Tapi menurut anak muda itu biasa begitu. Ini kadang-kadang juga bagaimana batasannya begitu. Kan di radio juga nggak mungkin juga pakai saya, kamu ya kan, atau bahasa Indonesia yang baik dan benar, artinya ini menjadi tidak menarik. Bahkan kata-kata yang cukup kasar menyebutkan nama binatang saya sering dengar juga, karena di perjalanan yang cukup jauh, karena saya kalau kunjungan dari Bogor ke Bogor juga cukup jauh, saya suka setel radio-radio yang lagi ngehits ya. Kan kata-kata ya punten bilang anjrit loh katanya gitu kan, itu juga ada gitu loh. Nah ini kan saya juga bingung, ini baik nggak untuk anak-anak ya, sementara kalau bahasa baku juga tentunya nggak menarik buat mereka. Nah ini juga mungkin jadi satu masalah yang harus disikapi ya oleh kita semua, dan sangat penting juga agar lembaga penyiaran dapat senantiasa menjaga kepatuhan terhadap undang-undang penyiaran dan ketentuan berperilaku penyiaran agar tidak berdampak negatif ke masyarakat, karena masyarakat sekarang ini sudah kritis terhadap media penyiaran, dan walaupun sebetulnya mereka menyimak juga kurang begitu, tapi mereka kritis tapi sebetulnya kurang dalam menyimak apa yang disuguhkan di dalam media ini. Dan media mainstream juga sekarang kan sedang kolaps juga ya, jadi akhirnya orang semua beralih ke digital. Nah digital ini kan tidak perlu waktu sehari untuk mencetak berita, tapi cuman hitungan menit ada kejadian, 5 menit kemudian sudah ada di online begitu ya. Ini juga kita diuntungkan oleh percepatan yang di era digitalisasi seperti ini. Nah, saya juga ingin mengajak kepada dunia penyiaran agar lembaga penyiaran menyiapkan juga lembaga penyiaran publik lokal, biar ada juga mulok ya, muatan lokal begitu kan, untuk meningkatkan kualitas siaran menjadi lebih sehat dan lebih baik dari segi konten maupun siaran dan industri, serta mengembangkan kanal-kanal baru yang kreatif agar diminati masyarakat. Kita harus sama-sama agar menjaga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, berkualitas dan edukatif, termasuk juga dari bahasa sekarang ini. Kita lihat anak-anak itu sudah pandai berbicara bahasa Inggris. Itu bagus ya, karena anak-anak dari kecil sekolah di PAUD ya, pendidikan usia dini itu sudah diajar bahasa Inggris. Lalu begitu SD juga ketemu lagi sekolahan berbasis Inggris juga, pengantar bahasa Inggris semua, sehingga mereka lupa bahasa Indonesia gitu loh. Ada satu anak yang pokoknya teriak ke mamahnya, saya juga lihat gitu. Kebetulan juga ada keluarga saya, ponakan saya juga yang. Baik, Ibu, kita bisa melakukan edukasi gitu ya, bagaimana mulok ini bisa dinikmati oleh masyarakat, gitu, tidak membosankan. Baik, Ibu Bupati sudah hadir sore ini juga, bisa Ibu sapa Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Pak Usman, selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum, sore, Pak. Ibu Bupati, Ibu Ade Yasin.
Baik, nanti saya akan ke Pak Usman, tapi saya mau ke Ibu Bupati dulu ya Pak Dirjen. Jadi Ibu Bupati tadi kita sudah mencatat beberapa poin yang Ibu sampaikan, mungkin juga sudah dengarkan oleh Pak Adiana Slamet. Bagaimana pemerintah Kabupaten Bogor hari ini Ibu memperhatikan penuh kesetaraan akses informasi bagi warga di Kabupaten Bogor yang terkenal sangat luas dari ujung barat sampai ujung timur, dengan mengingat luas Kabupaten Bogor dan jumlah penduduk yang hampir mendekati angka 6 juta Ibu. Ya, Bogor ini memang tantangannya besar sekali ya, dengan jumlah penduduk yang besar juga lebih banyak daripada Sumatera Barat. Sementara Sumatera Barat dipimpin oleh 19 kepala daerah. Bogor itu satu kepala daerah, itu bupati, sehingga tantangannya besar ya. Luas wilayah yang besar, 298.620 hektar, itu bukan yang kecil ya. 435 desa. Jadi pemerintah juga harus tentunya harus punya visi bahwa kita juga tentu harus sejalan dengan zaman ya. Segala program juga harus sejalan dengan zaman, terutama di masa pandemi seperti ini. Di saat pelajar, mahasiswa juga harus melanjutkan proses belajar dari rumah, walaupun sekarang sudah ada PTM, tapi kemarin ini pada masa pandemi hampir 2 tahun kita melaksanakan PJJ, pendidikan jarak jauh. Kita harus fasilitasi mereka dengan apa? Ya tentunya dengan teknologi. Tapi alhamdulillah pemerintah Kabupaten Bogor sudah memfasilitasi dengan 240 titik wifi gratis di desa-desa untuk bagaimana mereka tidak terhalang untuk belajar secara daring gitu. Karena pemasangan akses internet yang menggunakan fiber optik di seluruh kecamatan atau wifi gratis ini juga untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, sekaligus juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya karena di masa pandemi ini sosialisasi terus digencarkan bagaimana supaya tingkat ketertularan tidak meluas, yaitu dengan cara-cara sosialisasi ini juga penting ya, sehingga kita laksanakan pemasakan titik di 240 ya. Nah, ini juga Diskominfo juga yang punya peran. Dan kami juga membolehkan dalam bantuan Bupati itu ada 1 miliar satu desa, membolehkan desa yang masih blank spot untuk membangun menara telekomunikasi. Karena ini penting sekali. Saya juga sebetulnya ya keberatan juga ketika ada proses ya, ada yang ingin mendirikan menara BTS ya, tapi prosesnya berbelit-belit, izinnya berbelit-belit, kurang inilah, kurang itulah, gangguan di lapangan dan lain-lain. Padahal itu untuk kepentingan bersama begitu loh. Kadang-kadang saya suka greget sekali, saya bilang itu regulasi sudah ada, apa-apa sudah ada, tetapi kenapa di lapangan kok masih banyak orang yang menghalang-halangi. Nah, tapi ketika mereka tidak dapat sinyal atau aksesnya tidak ada, blank spot lah, teriak-teriak gitu ke pemerintah, ini di sini masih blank spot, katanya begini begitu. Tapi ketika mau dipasang menara ya susah sekali begitu loh untuk diberikan izin. Nah, ini juga salah satu masalah, termasuk juga perizinan di BPT ya. Kita juga saya sampaikan yang tidak prinsip ya udahlah lewat aja lah, yang kalau tidak prinsip, kecuali kalau yang melanggar aturan itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita butuh gitu loh, kita butuh BTS tersebut untuk mengakses, apalagi sekarang zaman digitalisasi untuk PJJ, untuk pemerintah juga sekarang udah daring semua, dari mulai pusat sampai desa, ini kan kita sudah melaksanakan daring. Masa ada satu desa yang numpang ke desa lain, kan nggak lucu begitu ya. Jadi ini juga yang harus ada kemudahan untuk akses menara telekomunikasi, sehingga kita bisa sejalan dengan zaman gitu. Zaman sekarang kan memang sudah memang harus kita mengikuti segala kemajuan. Dulu zaman film Star Trek kita rasanya nonsen ya, tapi ternyata sekarang seperti yang digambarkan dalam film Star Trek begitu. Dulu kita lihat film Star Trek ini bohong nih, kapan ada begini bisa ngomong melalui layar begitu kan? Tapi sekarang kita bisa nih ngomong hari ini melalui layar. Ini yang hal-hal kemajuan teknologi seperti ini yang tidak kita duga, makanya harus kita persiapkan begitu perangkatnya supaya kita juga tidak ketinggalan. Baik, Ibu Bupati ditahan sebentar, saya ke Pak Usman sebentar. Pak Usman, dari catatan yang disampaikan oleh Ibu Bupati dan banyak harapan, kehadiran Bapak hari ini sebagai Dirjen IKP Kominfo bisa mengembalikan ruh komunikasi yang diemban oleh Kominfo. Hal ini mungkin sangat dibutuhkan mengingat publik butuh konduktor komunikasi yang bisa mendorong masyarakat untuk bersama-sama maju dan keluar dari situasi pandemi COVID-19. Apa saja, Pak Usman, upaya-upaya cepat yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo kepada lembaga penyiaran untuk semakin menguatkan penyebaran informasi yang mencerdaskan dan juga mencerahkan dalam kerangka membangun optimisme masyarakat untuk bangkit dan maju khususnya saat pandemi COVID-19 saat ini, Pak Dirjen? Ya, baik. Terima kasih. Jadi ini saya baru saja menghadiri rapat
antara kantor berita Antara, kemudian juga RRI dan TVRI. Ya, jadi kami sedang melaksanakan semacam program atau proyek National Newsroom istilahnya, atau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu redaksi nasional. Jadi kita akan menggabungkan 3 media, yaitu Antara sebagai kantor berita, RRI sebagai radio, dan TVRI sebagai televisi. Apa tujuan pengintegrasian ini? Tiada lain adalah supaya dalam proses penyampaian komunikasi publik dari pemerintah, itu pun akan terintegrasi, akan berada dalam satu kesatuan, bahwa gaya penyiarannya atau penyampaiannya berbeda-beda, silahkan begitu. Tetapi substansi pesannya itu adalah sama, atau dalam istilah yang sering disampaikan oleh publik adalah narasinya tunggal, kira-kira seperti itu. Supaya pesan-pesan yang disampaikan pemerintah sampai kepada publik ya sama, ya tidak berbeda-beda, tidak kemudian malah membingungkan publik. Nah, tentu saja pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah adalah pesan-pesan yang berisi kebaikan. Ya, kalau dalam istilah saya itu kita ingin mengembangkan sebuah pola komunikasi yang menghidupkan. Apa itu pola komunikasi yang menghidupkan? Ya, komunikasi yang bersifat persuasif. Ya, persuasif itu akan menggerakkan energi kita, akan menghidupkan energi kita, kemudian juga sebuah komunikasi yang mengedukasi, komunikasi yang mengedukasi itu akan menghidupkan intelektualitas kita, ya, juga kemudian komunikasi yang berisi informasi. Komunikasi yang informatif itu akan menghidupkan pengetahuan kita. Tentu saja pengetahuan yang baik. Dan terakhir adalah komunikasi yang kritis. Kita bisa menghidupkan perubahan dengan komunikasi yang kritis. Baik. Nah, keempat jenis komunikasi yang kita rangkum dalam term ataupun terminologi atau istilah komunikasi yang menghidupkan, inilah yang sedang kita kembangkan, ya, melalui berbagai media termasuk radio. Dan di sisi lain kita tentu saja mencoba meliterasi, ya, dalam konteks komunikasi yang edukatif tadi, meliterasi masyarakat, ya, dengan yang kita sebut literasi digital, supaya katakanlah hoax itu tidak menyebar kemana-mana. Orang ketika berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa yang santun, ya, karena memang di tengah maraknya media sosial itu beredar bahasa-bahasa yang kurang santun, dan Indonesia menurut survei itu termasuk juara itu dalam penggunaan bahasa yang tidak santun di media sosial. Nah, maka peran media mainstream, ya, peran media arus utama seperti radio itu menjadi penting. Radio, televisi, koran, majalah itu menjadi penting. Kenapa? Karena memang menurut survei di banyak negara termasuk di Indonesia, media mainstream ini media yang tingkat keterpercayaannya itu tinggi. Baik. Masih tinggi. Sementara media sosial, kendati sekarang semua orang, semakin banyak orang mengakses informasi lewat media sosial, tetapi tingkat keterpercayaannya makin terpuruk. Nah, disinilah pemerintah, ya, ini akan betul-betul menggunakan media mainstream, media arus utama itu secara baik. Nah, tadi dikatakan oleh Ibu Bupati misalnya banyak media mainstream yang katakanlah kolaps, ya, karena tergerus oleh media sosial, tetapi media semacam RRI ini kan akan ada terus. Ya, akan ada terus, ya, sehingga dia bisa berperan lebih baik, ya, bisa berperan lebih baik dalam menyampaikan tadi yang saya sebut komunikasi publik yang menghidupkan itu. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Usman, terima kasih. Sebelum ke Pak Diana, saya ke Ibu Bupati dulu. Rasanya Ibu akan memimpin rapat pada sore hari ini, sehingga saya harus langsung dengan pertanyaan Ibu Bupati. Tadi beberapa catatan juga sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Bapak Usman Kansong. Saya ingin bertanya,
Bagaimana sesungguhnya pengaruh media penyiaran dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor, Ibu? Ya, Ibu punten masih di mute. Ya, peran media penyiaran itu sangat berperan besar di masa pandemi, ya karena masyarakat terus mencari informasi mengenai upaya pencegahan wabah, sehingga langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi ini seperti apa, masyarakat juga mencari tahu. Sehingga kita harus rajin menyampaikan perkembangan-perkembangan itu, baik melalui media nasional maupun lokal, ataupun melalui media-media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain ya. Dan di grup-grup WA juga ini juga harus terus diinformasikan, karena sedikit informasi ini sangat penting berarti buat mereka, apalagi banyak gitu. Kadang-kadang kan masyarakat juga masih terpengaruh terhadap hoax ya hoax yang justru jangan sampai berita atau sosialisasi kalah gencar oleh hoax. Nah itu yang harus kita ya di masa pandemi ini yang harus kita sikapi ya, jangan sampai hoaxnya lebih besar daripada sosialisasi begitu. Dan di era keberlimpahan informasi, ya, setiap orang juga dapat memperoleh akses dan memproduksi informasi. Juga ini cepat dapat meluaskan informasi. Makanya di sini informasi yang benar dan penting itu yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah ya terkait dengan pandemi itu sangat penting. Vaksinasi sekarang kan lagi gencar. Kalau kemarin kan banyak yang ditunggu bagaimana menangani isoman. Ini juga banyak yang salah informasi begitu. Isoman apakah tetap harus di rumah atau ke isoter gitu, padahal pemerintah sudah ke isoter. Jadi masih banyak yang menganggap di rumah itu lebih aman daripada di isoter. Padahal menurut kami itu sebaliknya lebih aman di isoter daripada di rumah, karena di rumah itu dapat menularkan kepada yang lain kan begitu, kepada keluarga yang lain. Ini barangkali informasi ini yang belum diterima dengan baik oleh masyarakat gitu kan. Dan terus juga mengedukasi masyarakat dengan protokol kesehatan dan juga pentingnya vaksinasi, karena ada sebagian kecil sebetulnya sekarang ini, karena sebagian besar banyak yang sudah paham tentang pentingnya vaksinasi, termasuk juga dalam perilaku menghadapi situasi pandemi ini dengan aman tapi produktif begitu. Jadi banyak yang takut masuk sekolah tapi nggak takut masuk ke mall begitu. Ini kan juga salah satu yang harus kita edukasi. Orang tua melarang anaknya ke sekolah karena khawatir terjadi penularan, tapi anaknya dibawa jalan-jalan ke tempat wisata. Nah ini juga kan sebetulnya sama aja gitu loh, dibawa ke tempat, malah lebih bahaya dibawa ke tempat wisata daripada ke sekolah. Nah ini barangkali kita tidak boleh bosan untuk memberikan edukasi seperti itu, termasuk juga kalau di Kabupaten Bogor kan punya teman ya, Mbak Mei sendiri yang mengguidance itu, saya kira teman TV juga sudah cukup proaktif untuk membantu pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Baik, Ibu, nanti tanggal 11 adalah peringatan Hari Radio, begitu. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada lembaga penyiaran di berbagai tanah air yang juga mendengarkan kita lewat berbagai live streaming pada sore hari ini, Ibu Bupati? Ya, saya mengucapkan selamat Hari Radio Nasional yang ke-76. Semoga Radio Republik Indonesia tangguh, tumbuh, sehat, kuat, suarakan Indonesia. Juga kepada seluruh radio yang ada di Indonesia, ya. Semoga tetap eksis dan kuat menghadapi tantangan globalisasi ini. Saya atas nama pribadi dan masyarakat Kabupaten Bogor mengucapkan selamat bertahan di era digitalisasi ini. Semoga kita semua bisa menghadirkan hal-hal yang positif kepada masyarakat. Baik, terima kasih Ibu Bupati Bogor Ade Yasin sudah bergabung pada sore hari ini. Hatur nuhun Ibu, selamat beraktivitas. Baik. Terima kasih Mbak Mei, saya pamit ya karena ditunggu rapat ya. Karena ada percepatan vaksinasi untuk seluruh kecamatan se-Kabupaten Bogor. Jadi kami mengumpulkan camat dan kades-kades untuk virtual gitu ya. Baik, Ibu hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Pak Adiana, terima kasih Pak Usman. Ya. Semoga sehat selalu ya. Ya Bu, salam semoga sehat dan lancar, sukses acaranya Bu, vaksinasinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pendengar, kita ke Ketua KPID Jawa Barat, Bapak Adiana Slamet. Pak Adiana, selamat sore. Tadi juga Bapak sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati dan juga Pak Usman Kansong. Saya ingin tanya, Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat diminta untuk mendorong media penyiaran untuk beradaptasi di era digital. Jika tidak, media tersebut dipastikan akan tertinggal. Bagaimana dengan Provinsi Jawa Barat, Pak Adiana? Ya, terima kasih Bu Mei. Pak Dirjen, mohon izin. Ini lagi di Tasik, Pak Dirjen habis literasi digital juga di Kota Tasik. Ya, Bu Mei, ini kita luruskan dulu ya, bahwa kan ada isu ASO dan ASO digital terestrial dan digital over the top ya. Nah, ini ada synchronize sebenarnya kalau kita mencermati hari ini ya, bahwa taruhlah misalkan LPPL nih, termasuk LPPL Tegar Beriman dan yang lain-lain yang ada di Jawa Barat dan seluruh Indonesia, ini kan tidak mungkin ya bahwa hari ini kemajuan teknologi itu kan keniscayaan gitu maksudnya. Bahwa betul kalau kita bicara pada konteks pendengar, semuanya ada segmentasi, penggunaan media pasti ada segmentasinya. Tapi kemudian harus relate dengan kemajuan peradaban. Hampir semua radio hari ini yang saya ketahui di Provinsi Jawa Barat itu sudah melakukan konvergensi, Bu Mei. Konvergensi, satu menggunakan frekuensi, yang kemudian satunya menggunakan yang berbasiskan internet. Nah, namun ini adalah bagian dari bahwa bagaimana radio gitu maksudnya bisa dinikmati oleh seluruh kalangan, oleh seluruh segmentasi dan yang lain-lain. Nah, cuman catatannya gini ya, Bu Mei, bagi kami KPID Provinsi Jawa Barat ya, yang pernah saya bilang ke Bu Mei ketika bersilaturahmi kemarin ke KPID Provinsi Jawa Barat gitu, maksudnya bahwa kami selalu mendorong bahwa bagaimana radio apapun itu termasuk LPPL tetap eksis kan kayak gitu ya. Tetap menjadi barometer informasi. Tadi kata Pak Dirjen, Pak Usman, tadi saya juga mengatakan itu Pak Dirjen, jadi ada riset yang dilakukan oleh Kata Data dan Kominfo ya tahun 2020 itu, bahwa memang media yang paling dipercaya untuk mendapatkan informasi tetap lembaga penyiaran, televisi dan radio. Nah, ini kemudian yang menjadi salah satu hal yang menarik saya pikir. Kenapa menarik gitu maksudnya? Karena memang radio ini masih tetap menjadi salah satu sumber informasi, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti itu, karena Jawa Barat ini terbanyak Bu Mei, Pak Usman. Berapa tuh jumlahnya Pak total? Radionya ya, dari 437 lembaga penyiaran itu di Jawa Barat itu hampir 70%-nya itu adalah radio di Jawa Barat ini, Bu Mei. Luar biasa. Kalau gitu Pak Dirjen, Pak Usman, industri penyiaran di tanah air di Jawa Barat misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Adiana Slamet tadi, ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat beberapa tahun ini. Hal ini juga berimbas pada proses adaptasi sumber daya manusianya, kemudian utilitas teknologi, inovasi program ataupun kreativitas yang sangat dinamis, dan ini nggak mudah ditebak. Bagaimana kementerian kemudian mengawal penyiaran sehat, Pak Usman? Ya, memang dengan teknologi digital, maka untuk mengadakan katakanlah berbagai media, apakah itu televisi ya dalam bentuk streaming, dalam bentuk digital, kemudian radio, bahkan media online terutama, itu lebih mudah. Ya, itu lebih mudah. Yang perlu kita risaukan sebetulnya adalah kompetisinya begitu ya, kompetisi terutama kalau itu adalah media-media swasta yang hidupnya itu
dari iklan Iklan. begitu ya. Iya, sementara kalau radio-radio yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu tidak berkompetisi dalam konteks itu. Nah, kompetisi-kompetisi itu kalau kita perhatikan, ini terutama terjadi pada media online. Ya, pada media online itu sering sekali mereka supaya diakses secara luas, mereka menampilkan judul-judul yang istilahnya clickbait, ya, supaya orang mengklik dan kemudian membacanya. Karena memang kalau banyak orang yang mengklik atau mengakses ataupun membaca informasi atau berita di media online, kemudian kan dia bisa mendapatkan semacam Google AdSense begitu ya, dapat imbalan kalau mencapai titik exposure tertentu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Karena itu di Kementerian Komunikasi dan Informatika senantiasa mengajak media-media baik mainstream maupun media online untuk ya mengedepankan jurnalisme yang baik. Ini terutama terjadi pada pemberitaan, ya, pada pemberitaan yang tadi saya sampaikan. Dan sekali lagi seperti saya sampaikan, kalau media tingkat keterpercayaan media mainstream, tingkat keterpercayaan publik itu tinggi, begitu juga dengan jurnalisme. Ya, jurnalisme itu tingkat keterpercayaannya itu tinggi. Ya, tinggi karena itu mari kita rawat jurnalisme yang baik itu ya, supaya kita bisa menjaga kepercayaan publik, bahkan terus meningkatkan kepercayaan publik kepada jurnalisme dan kepada media mainstream. Caranya seperti apa ya? Tentu saja kami bukan cuma mengajak, tapi kami juga melakukan banyak bimbingan teknis atau BIMTEK ya begitu, atau katakanlah pelatihan-pelatihan kepada wartawan-wartawan. Ya, bahkan melalui Dewan Pers itu juga sudah dilakukan uji kompetensi, kemudian pelatihan-pelatihan juga oleh organisasi wartawan, misalnya PWI, itu banyak dilakukan pelatihan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, katakanlah skill wartawan, supaya berita yang mereka tulis dan siarkan melalui berbagai media itu adalah jurnalisme yang baik atau good journalism begitu ya, good journalism ya, supaya tadi itu tingkat kepercayaan publik makin baik. Dan kalau kepercayaan publik makin baik, maka akan makin banyak juga yang mengakses media bersangkutan. Dan kalau kita menarik garis yang linear kan, kalau kualitas beritanya bagus atau kontennya bagus secara umum, maka penontonnya, pendengarnya, pembacanya itu kan akan makin banyak. Dan kalau audiens banyak, maka iklan juga itu kan akan masuk begitu. Nah, ini saya kira yang perlu kita lakukan kepada media-media tersebut begitu ya. Jangan sampai nanti kompetisi ini katakanlah akhirnya zero sum game, harus ada yang tutup begitu ya. Kita berharap ini kompetisinya kompetisi yang fair ya, kompetisi menuju kebaikan lah, kira-kira begitu. Baik, Pak Adiana, menyambung dari apa yang disampaikan Pak Usman, bagaimana dengan di Jawa Barat di tengah disrupsi informasi dan juga pandemi COVID-19, misalnya lembaga penyiaran publik lokal harus menjadi oase bagi warga di tengah disrupsi informasi. Kami sore ini ingin mendapat catatan dari Bapak terkait dengan apa saja peran-peran yang dimainkan oleh radio yang cukup banyak di Jawa Barat di era pandemi ini, Pak Adiana. Ya, yang pertama gini ya, Bu Mei ya, kami kan dilantik itu tanggal 4 Desember. Lalu saya masih terngiang-ngiang ini apa yang dikatakan Pak Gubernur Jawa Barat gitu. Satu, KPID Provinsi Jawa Barat itu harus berlari kencang, jadi ngabret. Jadi sahur Pak Gubernur teh, Bu Mei, kita harus ngabret untuk mengawal lembaga penyiaran agar lembaga penyiaran ini informatif ya, edukatif kan gitu ya. Lalu inspiratif dan yang lain-lain, termasuk misalkan kita semua kawal lembaga-lembaga penyiaran ya yang ada di Jawa Barat ini. Ada catatan penting Bu Mei di Jawa Barat ini, misalkan yang kemudian menjadi fokus ya kami gitu maksudnya. Jadi
Yang pertama, sebelum berbicara pandemi ya. Jadi tahun 2020 Desember kemarin, sebagai apresiasi kami KPID Provinsi Jawa Barat itu kami mengadakan anugerah penyiaran, dan tahun 2020 itu kategorinya cuma satu, Bu Mei. Jadi kategorinya itu adalah tentang COVID ya, ILM COVID-19. Dan itu pesertanya itu banyak yang kemudian kreatif Bu Mei untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya di Jawa Barat ini gitu, maksudnya ya, dalam mengedukasi. Kalau dulu kan masih 2020 itu kan masih 3M ya, sekarang udah 5M ya, Bu Mei. Nah, pada proses bahwa bagaimana radio ini harus membantu ya pemerintah untuk melakukan diseminasi informasi tentang penanggulangan COVID dan yang lain-lain gitu. Catatan penting kami, alhamdulillah di Jawa Barat ini gitu, radio yang lebih dekat dengan masyarakat di daerah itu kan sebenarnya LPPL ya. Proximity-nya kan terbangun dekat betul gitu maksudnya. Apalagi LPPL gitu, alhamdulillah radio-radio di Jawa Barat ini yang pertama gitu, maksudnya tidak banyak radio yang kemudian melanggar regulasi Undang-Undang 32 dan P3SPS gitu, maksudnya dalam menyebarkan informasi dan malah membantu mengklarifikasi isu-isu hoax yang beredar di masyarakat ya, terutama permasalahan vaksin dan yang lain-lain. Karena di Jawa Barat ini hoax itu terbesar se-Indonesia, Bu Mei. Itu tantangan kita ya, Pak Adiana. Betul. Data yang kami terima dari Jabar Sabar Hoax itu terbanyak di Jawa Barat ini infodemik ya, info yang kemudian ngomongin tentang pandemi ini. Dan alhamdulillah radio-radio ini bisa mampu untuk menjadi klarifikasi ya ketika masyarakat Ya, untuk media memang kebanyakan hoax itu melalui media sosial. Kalau mau kita kategorisasikan lagi ya Facebook terbanyak. Ya, terbanyak berdasarkan data yang kami miliki. Termasuk juga hoax tentang COVID-19. Termasuk juga hoax spesifik tentang vaksinasi misalnya. Itu Facebook yang terbanyak. Tetapi kalau kita telusuri lagi, itu ada sosial media yang 92%. Nah, kita telusuri lagi, ternyata radio juga ikut menyebarkan hoax, sekitar 1,20% berdasarkan survei TEL, begitu kan. Nah, karena itu kita mesti melakukan edukasi dalam konteks ini. Edukasi itu adalah tugas Kominfo di hulu. Ya, di hulu ini sifatnya jangka panjang dan lebih ke tindakan yang preventif, ya preventif. Kami melakukan edukasi melalui webinar, kemudian juga melakukan istilahnya itu talent digital scholarship. Kita punya beasiswa ataupun materi ataupun peluang bagi masyarakat Indonesia untuk mengikuti digital scholarship. Kemudian juga kami punya yang namanya Institut Digital Nasional di Jogja. Tapi edukasi terkait dengan hoax kita lakukan ke daerah-daerah secara webinar. Tujuannya adalah apa? Nomor satu, agar masyarakat tidak lekas percaya kepada hoax. Dia bisa mengidentifikasi apakah satu informasi itu hoax atau bukan, apakah itu infodemi tadi istilahnya atau disinformasi. Itu masyarakat harus punya skill itu, ya skill itu. Dan kedua, kalau dia tahu, maka dia tidak akan serta-merta, tidak gampang menyebarkan informasi yang sesat itu tadi, tetapi istilahnya
saring sebelum sharing. Iya. Nah, itu kita lakukan, mengedukasi masyarakat. Yang ketiga tentu saja supaya ya tidak membuat hoax masyarakat kita. Ya jangan malah kita membuat hoax. Yang keempat, literasi digital itu akan mengedukasi masyarakat untuk mengisi jagat digital dengan informasi-informasi positif, dengan informasi-informasi optimistis, dengan informasi-informasi yang membangun harapan. Ya misalnya begini, kita bisa kok gunakan media sosial itu untuk katakanlah mempromosikan produk yang kita hasilkan. Ya dihasilkan oleh startup itu kan bisa lewat media sosial, itu kan produktif. Kita mengisi jagat maya itu dengan informasi yang produktif. Ya. Nah itu kami lakukan dari sisi hulu. Dari sisi hilir kita melakukan kontranarasi. Ya Kominfo melakukan kontranarasi terhadap hoax itu tadi. Kita sampaikan sebetulnya informasinya yang benar itu seperti apa sih begitu kan. Dan kita langsung melakukan recheck dan cross check ke narasumber langsung. Misalnya ketika ada hoax tentang bantuan sosial ya langsung kita tanya saja ke Kementerian Sosial sebelum seperti apa sih kasusnya. Lalu informasi yang benar itu kita sampaikan melalui kanal-kanal yang Kominfo miliki, dan biasanya itu karena kita punya kerjasama dengan media-media mainstream yang online maupun yang konvensional begitu, sehingga makin tersebar kontranarasi atau informasi sebetulnya seperti apa. Dan kita juga melakukan take down. Yeah. Ya, kita meminta platform-platform digital itu untuk men-take down hoax. Ya, kita punya kerjasama dengan Facebook, Twitter, Google, YouTube, Telegram, Instagram, dan lain-lain, supaya kalau ada hoax kita bisa segera meminta mereka men-take down-nya, ya, agar masyarakat tidak mengaksesnya lagi begitu di link-link yang biasanya tersebar dari WhatsApp group ke WhatsApp group lainnya. Nah, yang terakhir, ini juga langkah terakhir, harus saya sampaikan bahwa ini langkah terakhir, dan sebagian kecil yang kita lakukan adalah penegakan hukum. Ya, tentu saja yang melakukan ini polisi ya, begitu. Nah, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Kominfo ya untuk mengurangi, katakanlah paling tidak, hoax yang beredar di masyarakat. Tujuannya sekali lagi untuk mengedukasi, menginformasi, mempersuasi masyarakat, dan juga mengajak masyarakat untuk bersikap kritis terhadap semua berita. Kita jangan menelan mentah-mentah berita begitu saja, seolah-olah kita tidak boleh menganggap semua berita itu adalah benar di era digital sekarang ini begitu. Baik, Pak Usman, Pak Diana, ini banyak sekali pertanyaan datang dari berbagai daerah di tanah air melalui kolom chat kami, tapi kita akan bahas dan kita baca selepas yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bicara dari Bogor.
Salam olahraga. Saya Adi Yasin, Bupati Bogor, mengucapkan Selamat Hari Olahraga Nasional tahun 2021. Siapa kita? Kabupaten Bogor. Bukankah kita semua ingin segera bisa terbebas dari masa pandemi yang sekian lama menjadi faktor utama penghambat laju perekonomian nasional kita. Nanti bila tiba waktunya vaksin dibagi, pastikan semua menerimanya. Tak ada alasan lakukan penolakan jika masih punya rasa peduli pada kesehatan. Hey, mari sambut dengan senang hati upaya serius lepas dari masa pandemi, agar segera pulih kembali denyut nadi di segala lini. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri demi kelangsungan generasi kita nanti. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri. Seluruh masyarakat Kabupaten Bogor tetap semangat, jaga imun, ikut vaksin, dan jangan lupa disiplin protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi dan menghindari kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Semua kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Halo seluruh pendengar Radio Tegar Beriman 95,3 FM di Bogor dan semua di daerah di tanah air. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Ayo dengarkan Radio Tegar Beriman 95,3 FM. Radio Tegar Beriman untuk Kabupaten Bogor termaju dan berkeadaban. Menuju Jabar Juara. Untuk membangun desa. Apa yang menjadi tantangan terbesar? Sangat luar biasa tantangan. Kita tumbuhkan semangat kita, bangsa kita terkenal sebagai bangsa yang pejuang. Saya paksakan untuk membangun desa. Apa yang menjadi tantangan terbesar? Sangat luar biasa tantangan. Kita tumbuhkan semangat kita, bangsa kita terkenal sebagai bangsa yang pejuang. Saya paksakan
untuk membangun desa. Apa yang menjadi tantangan terbesar? Sangat luar biasa tantangan. Kita tumbuhkan semangat kita, bangsa kita terkenal sebagai bangsa yang pejuang. Pada sore hari ini, Pak Usman dan juga Pak Adiana, ini banyak sekali pertanyaan datang dari Pekanbaru, kemudian Serpong, lalu Riau di Radio Tegar Beriman. Pada sore hari ini saya menuju ke Ibu Sarah dari Pekanbaru. Selamat sore kawan-kawan di Pekanbaru atau masyarakat di Pekanbaru yang mendengarkan kita lewat live streaming pada sore hari ini. Ini bertanya kepada Pak Adiana Slamet. Migrasi penyelenggaraan penyiaran menuju teknologi digital kini sudah menjadi tuntutan seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Ciptaker. Program mitigasi dari analog ke digital harus dituntaskan dalam jangka waktu 2 tahun sejak landasan hukum itu lahir. Bagaimana di Jawa Barat penerapannya, Pak Adiana? Mungkin bisa pencerahan kepada kami yang ada di Pekanbaru. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ini jauh dari Pekanbaru. Ya. Diralat ya, Bu Mei tadi bukan Undang-Undang 32, Undang-Undang 11. Ya. Jadi Undang-Undang 11 tahun 2020 pasal 60A yang menghendaki bahwa migrasi TV analog ke digital ini itu 2 tahun setelah undang-undang ini diketok ya. Iya. Nah, ada Permen nomor 11 Bu Mei tahun 2021 itu tentang tahapan migrasi ya Bu Mei ya. Iya. Jadi di Jawa Barat tahap 1 itu 30 April 2021 ada 5 wilayah layanan Bu Mei. 12 kabupaten kota dan itu kebanyakan memang di Priangan Timur, Garut, Tasik, Banjar, Ciamis, Pangandaran, Kuningan, Cirebon, Sumedang ya. Yang kemudian ini yang kita sedang kawal Bu Mei. Dan tahap 2 itu kan di seluruh Indonesia memang tahap 2 itu 25 Agustus ya 2021 dan tahap ketiga itu pada tanggal 2 November 2022. Nah, karena Jawa Barat ini adalah lembaga penyiaran terbanyak tadi ya yang saya sebutkan gitu maksudnya KPID Provinsi Jawa Barat harus meyakinkan ya masyarakat ya bahwa proses migrasi ini memang bukan hanya ngomongin peralihan teknologi ya, tapi kemudian ini adalah policy atau kebijakan yang sangat strategis gitu maksudnya yang dilakukan oleh negara dalam hal ini melalui pemerintah gitu untuk coba meningkatkan yang pertama permasalahan efisiensi frekuensi ya Bu Mei ya. Yeah. Karena ada 112 MHz gitu yang efisiensinya gitu dan itu untuk internet berkecepatan tinggi. Tapi kami juga pada dasarnya karena tupoksi kami gitu ya setelah Undang-Undang 32 ini pasal 33 dan 34 itu dirubah gitu tentang perizinan lembaga penyiaran, maka kami fokus pada konteks isi siaran ya, konten ya. Nah, ini dimungkinkan bahwa ketika proses migrasi ini itu bertambahnya ya stasiun televisi ya Bu Mei ya. Yeah. Ini bertambah stasiun televisi ini memang bukan izin baru, tapi afiliasi dengan pemegang multiplexing ya. Karena di Jawa Barat ini kan yang megang multiplexing ada 4. Ada TVRI, ada MTEK, ada Trans, dan ada Metro. Nah artinya bahwa afiliasi misalkan LPS ya, yang tadi kalau TVRI kan memang menyewakan ya, tidak punya afiliasi gitu. Nah 3 pemegang MUX ini kan memberikan karpet merah gitu pada afiliasinya. Ini aja di Bandung Raya ada beberapa TV baru ya Bu Mei, dan kita akan kontrol itu gitu. Nah 2 bulan yang lalu kita sempat berbicara atau ngobrol dengan KPI pusat ya, dengan ITB gitu tentang menyambut ASO ini, karena kami sadar betul bahwa penambahan televisi ini nggak mungkin gitu, maksudnya kita juga tidak menyesuaikan teknologi pengawasannya. Maka
kami waktu itu lagi merancang pengawasan program isi siaran ini dengan artificial intelligence, Bu Mei. Yang satu itu ya, Bu Mei ya, di Jawa Barat ini. Nah, KPID Provinsi Jawa Barat sesungguhnya itu udah lama kami melakukan riset kecil ya, Bu Mei ya. Terakhir kami bekerja sama dengan Vkom Unpad gitu, maksudnya untuk melakukan riset, untuk melakukan penelitian tentang kesiapan masyarakat. Kesiapan masyarakat ini jangan sampai maksudnya karena digital terestrial ini gratis kan kayak gitu ya. Bapak sumber daya alam terbatas dan keperuntukannya untuk publik, frekuensi ini untuk publik. Maka kami juga ingin memastikan bahwa kesiapan masyarakat dalam ASO ini tidak hanya berbicara pada konteks infrastruktur, tidak hanya berbicara pada sosialisasi migrasi ini harus menyiapkan STB, tapi kemudian misalkan contoh ini Pak Dirjen ini di Jabar Selatan gitu, maksudnya ini kebetulan saya sering ngobrol di Priangan Timur ya, termasuk Tasik Selatan, Garut Selatan, Sukabumi, dan yang lain-lain, itu masih banyak area yang blank spot. Nah ini juga menjadi sorotan kami ya, Bu Mei, di Jawa Barat itu maksudnya. Sehingga jangan sampai misalkan di Jabar Selatan itu, Bu Mei, Pak Dirjen, itu banyak malah masyarakat yang memakai parabola. Jadi yang harusnya dinikmati ya siaran ini gratis gitu karena pemegang frekuensi ini adalah masyarakat yang dikelola oleh negara gitu maksudnya. Tapi kemudian masyarakat banyak yang kemudian berbayar gitu karena tidak menerima frekuensi TV ya. Nah ini jangan sampai maksudnya kami terus menyuarakan ini gitu, jangan sampai ketika proses migrasi ya TV analog ke TV digital, tapi kemudian banyak pula masyarakat yang tidak bisa menangkap digital terestrial ini. Seperti itu Bu Mei, sebenarnya agak complicated ketika kami turun di kabupaten kota ini Pak Usman. Jadi kami muter-muter hampir 27 kabupaten kota untuk menyuarakan migrasi ini. Tanggal 16 kami turun ke desa dengan Vkom Unpad karena kami bekerja sama dengan Vkom Unpad gitu untuk sosialisasi ASO juga gitu maksudnya. Nah ini problemnya ini kemarin Pak Usman, Pak Dirjen, saya dapat curhat nih dari orang daerah gitu maksudnya bahwa banyak gitu pejabat-pejabat daerah khususon Dinas Komunikasi dan Informatikanya Pak Usman itu walaupun sering diajak rapat, saya tahu persis gitu, kementerian sering mengajak rapat Dinas Komunikasi Informasi Kabupaten Kota gitu, tapi kemudian ketika kami terakhir saya ngomong ASO di Kabupaten Tasik itu minggu kemarin, hari ini juga lagi di Tasik, cuman ngomongin digitalisasi hoax itu Pak Dirjen. Minggu kemarin itu kami on air di salah satu radio di kota Tasik ya, ngomongin tentang ASO dan biasanya kalau kami on air itu membawa salah satunya itu anggota DPRD, Ketua Komisi 1 Kabupaten Tasik pada waktu itu gitu. Jadi curhatnya bahwa ya maksudnya informasinya jangankan ke masyarakat punten, masyarakat lapisan bawah gitu, pada konteks tataran masyarakat di birokrasi itu, birokrat, bahkan Diskominfo segala macam itu belum masif mensosialisasikan itu. Jadi kami kan hanya membantu ya Bu Mei ya, Pak Usman ya, KPI atau KPID ini kan hanya membantu, tapi kemudian ini mumpung ada Pak Dirjen, saya juga curhat sedikit gitu maksudnya. Jadi yang di daerah ini yang kadang dipertanyakan itu Pak Dirjen itu adalah KPID. Makanya kami mempunyai tanggung jawab moral gitu karena Pak Menteri bilang bahwa gagal atau tidaknya ASO ini salah satunya itu ada di pundak KPI dan KPID.
Tapi kemudian secara struktur gitu maksudnya tim gugus tugas itu kan KPID atau KPI ini kan hanya menjadi tim perumus, tapi kemudian ini saya meyakinkan Pak Dirjen bahwa insya Allah Pak Dirjen KPID Provinsi Jawa Barat selalu akan mensosialisasikan tentang analog switch off ini, membantu ya IKP juga termasuk tim percepatan gugus tugas, termasuk tim komunikasi publik. Hari Sabtu di TVRI Pak Dirjen sosialisasi ASO juga sama direktur penyiaran dan yang lain-lain. Mungkin itu Bu Mei. Ini jadi curhat sedikit ini Bu Mei. Baik. Kayaknya nanti curhatnya langsung dijawab oleh Pak Usman Kansong sore ini. Tapi Pak Usman sebelum menjawab curhatannya Pak Adiana Slamet sekaligus memberikan catatan kepada Kementerian Kominfo, sekaligus saya kasih beberapa pertanyaan ini dari Serpong dan juga dari Riau Bapak, jadi sekaligus menjawab. Dari Ibu Yulia di Serpong mau tanya, tantangan pembinaan, pengawasan dan penelitian terhadap program siaran televisi semakin besar sebagai konsekuensi migrasi dari siaran analog ke siaran digital. Memang demokrasi menuntut keterbukaan, namun di sisi lain tetap perlu ada pengendalian. Bagaimana Bapak melihat ini? Ke Riau ada Pak Aldi, selamat sore, terima kasih sudah bergabung di Radio Tegak Beriman. Kami meminta pemerintah dan DPR RI mendukung penguatan eksistensi LPPL melalui Undang-Undang Penyiaran, PP Permen dan juga Kepmen. Mohon tanggapannya Pak Usman, silakan sekaligus menjawab Pak Adiana tadi. Ya, baik. Ya, memang berdasarkan undang-undang yang bertugas dan berfungsi mengawasi konten ataupun siaran media penyiaran, baik televisi maupun radio adalah KPI. Kominfo sifatnya fungsinya koordinatif lah, kira-kira seperti itu. Ya, karena KPI bisa, sebagian orang menyebut sebagai lembaga independen, tapi biasanya kita sebut juga sebagai lembaga kuasi begitu. Nah, karena itu menjadi tugas KPI, baik KPI pusat maupun KPI daerah. Ini contoh kemarin yang ramai-ramai, misalnya ada salah satu artis yang tiba-tiba mendapat glorifikasi, dari siaran televisi dari satu atau beberapa stasiun televisi, maka saya langsung berkoordinasi dengan Ketua KPI Pusat ya untuk memperhatikan masukan masyarakat, ya kira-kira seperti itu. Dan kemudian memang KPI mengeluarkan semacam pernyataan dan kemudian surat edaran kepada televisi-televisi itu, walaupun saya kira ini bekerjanya paralel ya. Bukan karena kami koordinasi kemudian baru KPI bekerja, tidak. Saya kira ini paralel. Sebelum saya berbicara atau berkoordinasi dengan KPI Pusat juga sebetulnya sudah dirancang itu pernyataan pers maupun surat kepada televisi. Nah, karena itu ya memang kalau ada hal-hal yang tidak pas dalam siaran televisi maupun radio, masyarakat bisa mengadu, melaporkan ke KPI Pusat maupun KPID ya kalau itu terkait dengan siaran televisi ataupun radio di tempat masing-masing. Nah, kami di Kominfo tentu saja terus berkoordinasi dengan KPI Pusat maupun KPID bila ada hal-hal yang memang perlu kita koordinasikan, terutama terkait dengan pengaduan masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan tadi ya curhat Kang Adiana itu ya memang ini akan menjadi perhatian Kominfo ya. Memang ada kendala-kendala struktural sebetulnya dalam konteks ini ya, karena kalau secara struktural sebetulnya dinas-dinas itu ada di bawah pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Tetapi memang secara fungsional ya itu ada di bawah pembinaan, katakanlah seperti itu, Kominfo. Nah, tetapi kami tidak ingin berkutat pada masalah. Ya, kami ingin berkutat atau segera mencarikan solusinya bagaimana kita bisa mengatasi kendala struktural
ataupun kendala fungsional itu supaya pelayanan kepada masyarakat itu bisa terus kita lakukan, bahkan kemudian kita tingkatkan. Nah, kita di Kominfo itu punya banyak instrumen sebetulnya ya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi disampaikan oleh Kang Adiana, misalnya melalui Bako Humas, melalui Ipra Humas, melalui BIMTEK kepada Pranata Humas di daerah-daerah, bahkan juga untuk mendorong humas-humas di daerah, kita menyelenggarakan setiap tahun anugerah media humas, ya anugerah media humas, supaya semangat kawan-kawan di daerah ya dalam melayani publik, melayani masyarakat di daerahnya itu terus bangkit ya. Bahkan di tahun ini kita melakukan semacam ada kategori khusus begitu ya, kategori spesial yang dikaitkan dengan COVID-19. Jadi itu Mas Adiana, Kang Adiana, ini benar-benar menjadi masukan kami ya. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya kira sekali lagi ini kadang-kadang persoalannya hanya komunikasi dan koordinasi. Sebetulnya kita sambil ngopi-ngopi kira-kira bisa selesai itu persoalan. Sebetulnya kan itu. Saya kira itu kita yang bekerja di dunia komunikasi tentu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Saya kira itu jawaban saya. Oh ya, boleh saya mohon izin untuk beralih ke agenda berikutnya. Boleh Bapak sekaligus memberikan closing statement Bapak. Ya, jadi Pak Usman dan juga Pak Adiana, kita sudah ada di segmen terakhir. Ya. Dengan kondisi apapun, penyiaran tetap memberikan kontribusi dalam memperkukuh integrasi nasional dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa, ataupun menyembuhkan industri penyiaran Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran. Closing statement Bapak Adiana, selamat, mari sampaikan sesuatu kepada seluruh lembaga penyiaran publik di tanah air yang mendengarkan kita pada hari ini juga di Jawa Barat, supaya penyiaran betul-betul sehat di era digital dan juga di tengah pandemi. Closing statement. Ya, tentunya saya mengucapkan selamat Hari Radio ya yang ke-76 tanggal 11 September 2021 ini dengan memperingati Hari Radio Nasional ini. Semoga menjadi spirit lebih kepada LPPL ya, atau lembaga penyiaran dimanapun ya di Indonesia ini, supaya tetap menjadi lembaga yang informatif, edukatif, inspiratif, dan tentunya membantu mencerdaskan kehidupan masyarakat, Bu Mei. Terima kasih, Bu Mei. Baik, Pak Usman, closing statement. Ya, tentu saja sama seperti Kang Adiana, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Radio yang sebetulnya bertepatan dengan kelahiran RRI, dan saya kira maksud saya begini, radio itu tetap punya kedudukan, punya posisi yang penting, apalagi di era digital. Apalagi tadi disampaikan oleh Kang Adiana, banyak daerah-daerah yang katakanlah tidak bisa menangkap siaran televisi, tetapi radio biasanya mestinya bisa ditangkap. Saya mendapat laporan ada LPPL misalnya di satu daerah Kalimantan, yang satu-satunya radio, bahkan mungkin satu-satunya media yang bisa diakses oleh masyarakat setempat. Saya juga kemarin berdiskusi dengan kawan-kawan dari pemerintah Kabupaten Mentawai misalnya, itu radio menjadi instrumen yang sangat penting dalam menyampaikan informasi maupun hiburan kepada masyarakat. Nah, saya kira kita para orang-orang radio kira-kira begitu ya, itu harus terus meningkatkan perannya ya, harus terus memperkuat skillnya di bidang penyiaran, supaya tadi misi itu bisa terus tercapai, supaya sekali di udara tetap di udara, kira-kira seperti itu. Terima kasih Teh Mei atas kesempatannya. Kang Adiana, terima kasih masukannya buat kita semua.
Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang telah mendengar dan mengajukan pertanyaan juga kepada kami. Kami benar-benar mencoba menyelesaikan berbagai persoalan dalam konteks melayani masyarakat lebih baik lagi di bidang informasi dan komunikasi. Terima kasih. Baik, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Bapak Usman Kansong SOS MSI Hatur Nuhun sudah bergabung di Bicara dari Bogor pada sore hari ini. Hatur Nuhun pisan Ketua KPID Jawa Barat Dr. Adiana Slamet, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, dan kepada seluruh lembaga penyiaran publik lokal radio di berbagai daerah di tanah air yang sudah merelay kami pada hari ini juga terima kasih. Terima kasih semuanya, salam sehat dari Bogor. Hatur Nuhun Bapak. Dan pendengar, demikian perbincangan kita di Bicara dari Bogor pada sore hari ini. Saya Mike Rasentia, selamat sore dan sampai jumpa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa dan amat subur, pulau melati pujian bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja kelana, menunjang pulau nan indah permai. Tanah airku Indonesia, mesak ngapung luhur, jauh di awang-awang, meber kenjang jangan, bangun tayak Manuk dadali, manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarana, resep hiji rukun sakabehna. Manuk dadali, manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarana, resep hiji rukun sakabehna. Bersatulah semua seperti dahulu, lihatlah terbuka